Bunda. Kajian hati. Selanjutnya siapa yang mau tanya Bun? Wah banyak banget, sebentar saya cari dulu kayak di sebelah sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Nunung dari Depok. Zaman sekarang ini kadang-kadang rumah tangga itu kadang-kadang susah dimengerti, susah diucap. Kita udah ngomong misalkan ya, misalkan ayah, kalau butuh dengan istri itu jangan selalu diabaikan. Jadi suami itu sibuk sehari-harinya dengan HP, kan gitu. Terus kadang-kadang suami itu lebih mementingkan teman, kadang-kadang istri kan kamu sudah tahu ini tidak ada apa-apa gitu kan. Kalau dia terus chat-chatan dengan temennya, terus dia hapus apa itu nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi kita mengerti, ya oke kita mengerti dia itu karena temannya itu mungkin butuh curhat. Izin, temennya ini laki-laki atau Perempuan. perempuan? Oke. Tapi chat-chatan? Chat-chatan. Sering? Oke. Nah istri itu kadang-kadang ya oke saya mengerti itu mungkin teman butuh nasihat gitu kan. Kadang-kadang suami itu banyak menasehati orang. Tapi kalau kita sendiri yang dinasehati, kalau dia begitu sama kita, kita jadi kurang paham. Chatnya soal rumah tangga dia dengan suaminya, dengan anaknya, gitu kan. Sekarang yang saya tanya, bagaimana supaya kita ngerasa suami kita itu benar-benar sayang sama kita. Dan hati kita itu jadi tenang karena kita bersama Allah, gitu aja. Bunda, Ya. ada dua nasihat yang ingin Ahilman sampaikan. Satu, untuk para istri, kalau mau hati tenang dengan kelakuan suami, caranya jangan suka ingin tahu isi HP suami. Kalau bahasa anak sekarang mah jangan suka kepo. Tuh udah pada nyaut, gak bisa Ustadz gak bisa tuh. Kenapa AA? Karena biasanya luka itu hadir karena kita yang mengundangnya. Sakit hati itu muncul karena kita yang mengizinkannya. Jadi maksud AA begini, Bunda sayang sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat sehingga Bunda tidak punya waktu untuk selalu ingin tahu isi HP suami kita. Dan menurut saya itu sama dengan Bunda merencanakan luka itu hadir di hati kita. Cemburu boleh, boleh enggak? Curiga boleh. Tapi yang gak boleh nuduh. Dan kalau itu dibiarkan jadi prasangka. Dan prasangka itu kalau dirawat terus jadi fitnah. Ujungnya suami ngapa-ngapain gak percaya. Ayah, hari ini kemana agendanya? Kemana agendanya? Suami teh udah ngejelasin kesini. Jangan lupa PC. Video call nanti jangan lupa video call. Maka yang pertama nasihat AA, coba belajar lebih tenang. Jangan suka ingin tahu isi HP suami dan semua urusan suami. Selama ada Allah semua akan baik-baik saja. Yang kedua nasihat AA untuk para suami. Mohon maaf ya para suami, jangan suka membuka peluang kecurigaan yang muncul dari hati istri kita. Betul? Ada kemampuan suami yang harus diasah.
selain pintar bicara, ternyata suami zaman now itu harus pintar mendengar. Kadang tidak sedikit suami lebih senang mendengarkan cerita orang lain, tapi sering tidak senang mendengarkan cerita istrinya. Ada yang begitu? Suami siapa? Bunda, Aa kasih doa, mau? Agar kita bisa lebih tenang, bisa lebih ridho dan sabar dengan segala ujian di rumah tangga. Angkat kedua telapak tangan. Allahumma Raddini biqadhaika wasabbirni ala bala'ika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Ya Allah, ridhokan aku dengan ketentuanmu dan sabarkan aku dengan ujianmu dan syukurkan aku dengan nikmatmu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Pasti rumah tangga itu ada ujiannya. Rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga sakinah yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Jin Dasim memang dihadirkan untuk menggoda dan mengganggu rumah tangga. Tapi jangan sampai godaannya jin itu mengalahkan diri kita untuk melawan melalui iman dan amal kita. Rumah tangga harus dihadirkan pengorbanan agar kita bisa mendapatkan banyak kebahagiaan. Bukan hanya di dunia tapi di surga. Semoga Allah menjaga rumah tangga kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Ya Allah, jauhkan rumah tangga kami dari godaan dan gangguan jin dasim ya Allah. Jangan ya Allah, Engkau biarkan rumah tangga kami hancur. Rumah tangga kami terjatuh dan terpuruk ya Rabb. Ya Allah, kami berlindung kepadamu. Kami bersandar kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah menyatukan dua hati yang tunduk padanya dan syaitan hanya mampu memecah yang tidak dijaga dengan iman. Quran Surah Al-Anfal ayat 63. Saya Zizi Syahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati.